Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makfira Sudirman, Stambuk Q1A1-19094, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, kelas B 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mikroba dalam pangan cincalok, yaitu bakteri asam laktat. Cincalok adalah makanan khas Kalimantan Barat dan juga berkembang di Kepulauan Riau. Makanan ini berupa udang berukuran kecil yang proses fermentasinya terjadi dengan bantuan mikroba. Salah satu mikroba yang berperan penting adalah kelompok bakteri asam laktat. Makanan ini juga ditemui di daerah Malaka dan termaksud bahan untuk masakan peranakan. Bahan makanan ini digunakan juga untuk membuat sambal. Adapun bakteri yang berperan dalam fermentasi cincalok. Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi cincalok adalah kelompok bakteri asam laktat. Kelompok bakteri ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa dengan aroma dan rasa khas, meningkatkan nilai cerna makanan, dan menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme seperti asam laktat, hidrogen peroksida, karbon dioksida, dan bakterosin. Bakteri yang berhasil diisolasi adalah Lactobacillus sp dan Streptococcus sp. Kadar protein cincalok. Kadar protein cincalok pada hari ke-28 mengalami penurunan dibandingkan hari ke-0. Turunnya nilai protein selama waktu fermentasi menunjukkan proses penguraian protein oleh bakteri selama fermentasi. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bakteri mendegradasi sebagian protein menjadi senyawa yang lebih sederhana dan bersifat volatil selama proses fermentasi setelah habisnya sumber karbohidrat. Waktu fermentasi yang semakin lama meningkatkan jumlah protein yang terdegradasi dan menyebabkan kadar protein menurun. Nilai total asam yang diperoleh berbanding terbalik dengan nilai pH. Semakin tinggi jumlah bakteri asam laktat pada suatu produk fermentasi, maka semakin tinggi total asam yang dihasilkan. Seiring dengan penurunan nilai pH dan produk menjadi semakin asam. Proses fermentasi yang semakin lama akan meningkatkan jumlah asam yang mudah menguap. Bakteri asam asetat yang memanfaatkan asam laktat dalam produk untuk proses pertumbuhannya, kemudian mengubah asam laktat menjadi karbon dioksida atau CO2 dan air. Selanjutnya, proses produksi cincalok secara umum. Udang yang digunakan adalah udang dari genus Acetes. Proses awal produksi secara tradisional adalah pencucian udang dengan air laut, lalu udang yang telah dicuci akan dicampur dengan nasi dan garam. Campuran disimpan pada wadah tembikar dan ditutup dengan kain atau penutup tembikar. Selanjutnya, cair yang didiamkan selama 20 hingga 30 hari agar terfermentasi sempurna. Beberapa produsen menambahkan asam benzoat dan pewarna merah pada akhir fermentasi, namun ada juga yang menambahkan saus tomat. Ini salah satu gambaran proses produksi cincalok secara umum. Pada produk sejenis yang membentuk dan prosesnya hampir menyerupai produk dari terinasi, yaitu calo atau cincalok yang berbahan dasar udang rebon. Namun produk ini hanya populer di Kalimantan Barat dan negara tetangga Malaysia. Ciri khas dari produk ini adalah rasa yang sangat asin karena merupakan produk fermentasi garam tinggi dengan kadar garam antara 20-30%. Proses pembuatan cincalok atau terinasi Solephoros commersoni lacapede dengan metode fermentasi garam tinggi berupa kajian konsentrasi garam dan konsentrasi gula. Untuk mengetahui konsentrasi garam dan konsentrasi gula yang optimum pada proses fermentasi cincalok terinasi, serta untuk mengetahui pengaruh konsentrasi garam dan konsentrasi gula terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik cincalok terinasi. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian tersebut adalah diduga terdapat pengaruh antara kadar garam dan kadar gula terhadap perubahan sifat fisik, kimia, dan organoleptik cincalok terinasi. Analisa yang dilakukan yaitu analisa terinasi asin atau cincalok mulai dari bahan baku hingga produk jadi antara lain
kadar air, kadar abu, kadar garam, kadar protein, kadar asam amino bebas, total volatil, base nitrogen, trimethylamine, total asam, uji pH, uji AW, total bakteri, dan uji organoleptik rasa dan aroma. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Mohon bila banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.